Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa abdullah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya Dayu Akram Minas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji secara fokus tentang ilmu tasawuf. Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang telah hadir di hadapan kita, narasumber utama, juga nanti akan dibahas oleh bintang tamu kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk tema pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir di studio kali ini. Yang pertama, narasumber utama kita, beliau adalah Kiai Haji Adang Nurdin, MS MPD. Beliau ini merupakan Mudir Majelis Katarakatan Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Segar ya? Gimana? Sadayu sehat juga? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Berkah doa dari semuanya disehatkan. Amin amin. Di hadapan saya juga telah hadir Dewan Dakwah Tarekat Idrisiyah. Beliau bernama Ustaz Ahmad Rijal Muttaqin SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini janjian Ustaz ya? Ya. Baju sama, imamah sama, Frekuensinya sama. oh frekuensinya sama. Baik, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sedang disehat. Ustaz Deden, Ustaz Mula, Qori menerima sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Di sini juga telah hadir dari Majelis Taklim Humairah Bundo Kandung Jakarta Timur yang dikoordinator oleh Dr. Liza Pestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini dari Sumatera Barat ya? Iya. Tinggal di Jakarta? Iya. Masya Allah. Tapi sudah mandi Bu? Alhamdulillah. Karena subuh-subuh ini biasanya Ustaz Kiai ngantuk ini. Tapi saya lihat ibu-ibu majelis dari Bundo Kandung lagi semangat nih. Tapi belajar juga semangat Ibu ya. Alhamdulillah. Baik para pemirsa yang di rumah, insya Allah hari ini kita akan membahas tema parenting dalam perspektif tasawuf. Tadi saya bertanya tadi kepada ibu-ibu, sebenarnya parenting itu apa sih? Mungkin Ustaz Adang bisa menjelaskan sedikit apa pengertian parenting nih di dalam kajian Islam ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Jadi Ustaz Dayu, tema kita menarik. Ini kita akan membahas tentang parenting, perspektif ilmu tasawuf. Nah, apa itu parenting? Parenting itu secara arti ya adalah pengasuhan anak. Di mana kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk mengasuh anak. Allah titipkan kepada kita anak dan itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka sebagai orang tua tentunya kita harus tahu bagaimana cara kita dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita sehingga titipan yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Oke, tadi sudah menjelaskan secara singkat apa itu parenting ya. Sekarang kita kaitkan parenting di dalam Islam. Karena ini sangat berguna buat ibu-ibu ya. Kan ibu-ibu udah punya anak belum? Udah lah, kelihatan dari mukanya. Udah punya cucu ya? Nih. Jadi parenting ini kan bukan hanya untuk anak, satu keluarga ya. Betul. Mungkin Kiai bisa sebagai pendahuluan Kiai. Jadi tadi disampaikan bahwasannya anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka parenting sesungguhnya adalah bagaimana sikap dan perilaku kita ya ketika kita mengasuh dan mendidik anak yang Allah titipkan kepada kita. Dan ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu yang namanya orang tua ini adalah pendidik pertama. Jadi kalau saya sering menyampaikan orang tua, ibu dan ayah itu yang pertama adalah sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, pendidik utama bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah pendidik selama-lamanya. Maka yakin ibu-ibu yang hadir baik di studio maupun pemirsa dimanapun berada,
Yakin sampai hari ini, sudah setua ini, ketika kita masih punya anak, kita tidak pernah berhenti untuk mendidik anak-anak kita. Cuman mungkin metode dan caranya yang berbeda. Nah maka kalau dilihat dalam ilmu tasawuf, perspektif ilmu tasawuf, pengasuhan atau pendidikan anak itu adalah fokus kepada bagaimana kita menumbuh kembangkan segala potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Di mana dalam diri manusia itu ada 5 potensi atau 5 unsur yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah akal. Setiap manusia Allah berikan akal, dan ini yang menjadi salah satu pembeda antara manusia dengan hewan. Kalau hewan Allah berikan nafsu, tapi tidak Allah berikan akal. Dengan akal itulah manusia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah akal ini harus ditumbuh kembangkan. Maka kalau dalam ilmu pendidikan ada yang disebut dengan tarbiyatul aqliyah, pendidikan akal manusia sehingga akalnya bertumbuh dan berkembang. Yang kedua ada potensi kolbu, hati. Nah ini yang kadang-kadang kita selalu abai dalam keseharian kita. Padahal yang namanya manusia itu punya kolbu, punya hati. Hati ini harus ditumbuhkan, dikembangkan, dan senantiasa dibersihkan. Nah, dan yang ketiga, manusia memiliki jasmani, fisik ini. Fisik manusia ini harus bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembangnya fisik manusia salah satunya ketika terpenuhi kebutuhan fisiknya, asupannya, makanannya, proteinnya, vitaminnya, gizinya. Kalau tadi hati juga sama, membutuhkan yang namanya riyadhah, dilatih agar hati tetap dalam orisinalitasnya, di mana hati manusia dalam keadaan fitrah pada awalnya bersih. Nah, jadi ada akal, ada kolbu, ada jasmani. Dan yang ketiga, yang keempat, Allah berikan potensi kepada manusia ruhani. Nah maka kita masih hidup karena masih ada ruh dalam diri kita. Ketika ruh terpisah dari jasadnya, maka selesai, habis ajalnya. Nah yang kelima ada yang disebut dengan nafsu. Nah nafsu ini yang harus juga dididik, dikelola, dilatih sejak dini. Kenapa? Karena ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, maka nafsunya akan menjadi raja dalam dirinya. Maka apa yang akan terjadi? Fawailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu wa qalbuhu asiran. Celaka orang yang hawa nafsunya jadi raja, sementara akal dan hatinya jadi tawanan. Harusnya tuba liman kana aqluhu wa qalbuhu amiran wa hawahu asiran. Bahagia orang yang akal hatinya menjadi raja, sementara hawa nafsunya menjadi tawanan. Jadi sesungguhnya agama Islam atau dalam perspektif ilmu tasawuf, konsentrasi pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga bagaimana menumbuh kembangkan 5 potensi ini, saudara. Jadi potensi akliyah, potensi kolbiyah, jasadiyah atau jismiyah. Yang keempat adalah tadi ruhani, dan yang kelima adalah nafsu kita yang harus dikelola. Karena dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'amaratun bisu. Yang namanya nafsu itu senantiasa ngajaknya kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah ini tidak ujug-ujug, ada prosesnya yang disebut dengan mujahadah. Orang tua punya tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan 5 potensi yang ada dalam diri manusia. Ya, jadi potensi-potensi tadi yang disebut oleh Kiai ini banyak diabaikan oleh orang tua. Apakah diabaikan tidak tahu atau malas gitu, gimana nggak tahu. Tapi sebenarnya Ustaz Rizal, karena kalau kita lihat kenakalan anak remaja di Indonesia khususnya yang selalu meningkat, apalagi ditambah dengan teknologi yang maju ya, sehingga kerangka cara berpikir pengasuhan anaknya itu juga berubah dengan zaman dulu gitu. Nah sebenarnya kalau kita kembangkan kembali dari potensi yang 5 ini dalam perspektif tasawuf, apa yang hendak disodorkan di dalam tasawuf ini untuk mengajarkan pendidikan anak? Silakan Ustaz Rizal. Baik, sejatinya dari permasalahan yang hari ini bermunculan, masalah-masalah kekinian dalam hal pengasuhan, dalam hal parenting, maka tasawuf ini hadir sebagai solusi. Setidaknya ada 2 hal yang tadi Pak Kiai sampaikan, 5 hal itu, ada 2 hal yang pada akhirnya disuguhkan oleh ilmu tasawuf. Yang pertama, kebutuhan
dalam mengelola diri sebagai orang tua, yaitu membangun kesadaran utuh. Menyadari betul siapakah anak kita, siapakah yang menghadirkannya. Ini yang paling penting pada awalnya. Sehingga kesadaran inilah yang akan mengantarkan seseorang pada kesabaran. Jadi sadar dulu baru melahirkan kesabaran. Disadarkan hati ini. Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, demi Allah, akulah yang telah melahirkan kalian dari perut ibu kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a la ta'lamuna syai'a. Kalian itu tidak punya apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, terus kami jadikan, kata Allah, as-sam'a, ada telinga dengan pendengarannya, ada wal absor, mata dan penglihatannya. Nah, yang terakhir ada bagian fuad. Wal afidah, fuad inilah yang akan mendeteksi seseorang bagaimana perhatian itu mendalam kepadanya. La'allakum tashkurun. Agar apa? Agar kita menjadi hambanya yang bersyukur. Ketika seseorang sadar bahwa anak ini adalah titipan, tadi Pak Kiai sampaikan, dari titipan inilah kita akan menuju siapa yang menitipkannya. Ketika sadar yang menitipkannya adalah yang maha segalanya, akan tentram batinnya. Ketika tentram, Allah hadirkan kenikmatan dari zat Allah as-sobur. Allah maha sobar, Allah titipkan kesobaran itu kepada orang tua, sehingga ini akan menjadikan satu solusi yang luar biasa. Ketika sudah sadar, nanti dia sabar. Sabar mempelajari perilaku anak hari ini. Kan itu butuh kesabaran. Tidak mungkin ada kesabaran jika tidak terbangun kesadaran pada awalnya. Sabar menghadapi keinginan yang tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang tuanya. Sadar bahwa anak kekinian itu tidak sama dengan kita zaman dahulu. Saya seringkali menyatakan kepada ibu-ibu, ada metode kolonial, ada metode milenial. Terkadang kita berat, Ustaz, menghadapi yang milenial sementara kita kolonial, pendidikannya dahulu gitu. Akhirnya seringkali kata ibu, dulu saya nggak gini, dulu mama nggak kayak kamu. Ya iya itu dulu. Nah ini mungkin Ustaz yang sejatinya harus ditanamkan. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana pola asuh orang tua ya, orang tua harus menyadarkan hal itu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua itu juga berdampak kepada anak. Betul. Karena kalau kita baca dalam buku Psychology of Religion itu Ustaz, bahwa anak itu kan sifatnya imitatif, dia mengikut. Betul. Kalau orang tuanya sabar, ya pasti anaknya juga sabar ini. Jadi sebenarnya Kiai Fakih, kalau kita bicara tentang kegagalan pendidikan anak itu dimulai dari keluarga ya. Betul. Jadi kalau keluarganya nggak benar, ya anaknya nggak benar itu. Gimana itu Kiai? Maka kalau dalam tarbiyah wa ta'lim itu ada istilah, Bu. Ini walaupun sebenarnya ditujukannya kepada ibu-ibu. Kenapa ditujukannya kepada ibu-ibu? Bukan berarti bapak-bapak tidak punya peranan atau tidak berperan. Tapi memang yang mayoritas yang lebih dekat dengan anak itu adalah ibu-ibu. Apalagi orang yang pertama dikenal oleh anak itu adalah ibu. Karena anak berada di dalam perut ibu. Ini ada ungkapan yang sangat populer sebenarnya kalau di kalangan para pendidik. Al-ummu madrasatun. Idza soluhat soluhatil ummah, idza pasadat pasadatil ummah. Ibu itu ibarat sekolah. Nah kalau ibu-ibunya baik, solehah, nah maka anak-anaknya juga akan baik. Tadi Ustaz Dayu mengatakan, betul yang namanya anak itu masa imitatif, masa peniruan. Maka anak itu adalah peniru yang baik. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua, itu yang akan ada pada anak-anak kita. Nah maka kebaikan orang tua itu akan menjadi kebaikan buat anak-anak kita. Karena sebelum mereka melihat apa yang ada di luar rumah, pertama kali mereka akan melihat apa yang di rumah. Apa yang dilakukan oleh ayahnya, apa yang dilakukan oleh ibunya. Ini akan menjadi sesuatu yang mereka tiru. Contoh dari tutur kata. Misalkan ibu-ibu bertutur katanya baik. Ya, halus, lembut, maka anak pun bertutur katanya akan baik, halus dan lembut, betul? Nah, tapi kalau sebaliknya, ibunya bicaranya kasar, apalagi sampai keluar bahasa binatang, ya, maka anak pun akan meniru. Bahkan pernah
Sadayu, ada seorang anak kecil ketika saya mau ngisi di satu tempat. Ketika saya mau buka pintu, Assalamualaikum, yang buka pintunya itu anak kecil. Dan dia itu mengeluarkan kata-kata yang kasar, menyebut nama-nama binatang. Ya, saya nggak berani nyebutinnya ini. Menyebut nama-nama binatang. Sampai orang tuanya yang mengundang saya itu merasa malu karena anaknya bicaranya kasar. Nah, akhirnya setelah itu kita ngobrol. Si orang tua ini minta maaf, mohon maaf Pak Kiai, ini anak saya bahasanya kasar. Kenapa kok bisa begitu? Akhirnya dia cerita, ayahnya bekerja, ibunya bekerja. Akhirnya anaknya dititipkan di saudaranya. Saudaranya itu punya warung. Di warung itu banyak sekali orang yang datang. Dan kita nggak bisa memfilter bahasa mereka. Anak itu melihat, mendengar. Nah ini maka tadi kalau Ustaz Arijal menyampaikan, Allah itu memberikan 3 potensi yang luar biasa agar manusia bisa belajar. Yang pertama as-sam'a, pendengaran. Yang kedua al-absar, dan yang ketiga al-afidah. Maka manusia bisa belajar dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dan dari apa yang dia rasakan. Ibu-ibu kan belajar begitu juga. Ketika melihat, ngambil pelajaran. Kalau kita menggunakan akal kita, dari apa yang kita lihat bisa menjadi ibrah pembelajaran. Dari apa yang kita dengar, bahkan dari apa yang kita rasakan. Nah ternyata di warung itu tidak bisa memfilter bahasa orang yang datang. Banyak yang tutur katanya menyebut nama-nama binatang. Anak itu nggak tahu kalau itu bahasa kasar, tapi anak mudah merekam. Maka apapun yang dilakukan oleh orang tua itu akan menjadi sesuatu yang dianggap baik dan benar buat anak, dan anak akan melakukan itu. Maka contoh lagi, ketika saya tidak akan mencontohkan orang lain. Saya punya anak, pertama punya anak, ya. Terus anak saya ini melakukan kesalahan. Terus saya marah, Bu. Saya marahin dia maksud saya supaya jerak, supaya dia tidak melakukan lagi. Ternyata apa yang terjadi, ibu-ibu? Ketika adiknya melakukan kesalahan, dia memarahi adiknya seperti saya memarahi dia. Saya bilang, kenapa kamu marahin adik kamu begitu? Dulu juga waktu aku salah, ayah marahin aku seperti ini. Jadi anak itu peniru yang baik, merekam apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dalam parenting itu, dalam perspektif ilmu tasawuf atau dalam perspektif Islam, yang namanya pengasuhan anak diawali dari bagaimana orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau orang tua tidak bisa menjadi teladan bagi anaknya, ya maka akan sulit. Karena anak pertama kali yang dia rekam adalah apa yang dia lihat di dalam keluarga. Maka keteladanan ini penting. Maka Sadayu saya sering menyampaikan ketika mengisi dalam sebuah seminar kah atau dalam pengajian kah, saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak mau nggak punya anak yang soleh dan soleha? Mereka semua pasti jawabnya gimana, ibu-ibu? Mau. Pertanyaannya, mungkinkah, bisakah, mudahkah kita memiliki anak dan keturunan yang soleh dan soleha kalau kitanya tidak soleh dan soleha? Maka yang pertama, keteladanan itu menjadi penting. Jadi, kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, kitanya dulu yang harus orang tuanya harus soleh. Baik, mungkin apa dulu yang harus diajarkan Ustaz Rijal? Apakah agamanya dulu harus dikeluarkan? Apakah akhlaknya juga? Atau semuanya kita ajarkan secara holistik? Karena kemampuan anak kan beda-beda. Apakah orang tuanya yang berperan di situ? Bagaimana Ustaz Rijal? Silakan. Baik, kalau dalam pengasuhan anak, kita lagi-lagi akan berbicara tentang perspektif tasawuf. Tadi kita berbicara tentang bagaimana membangun kesadaran yang utuh, yang pada akhirnya melahirkan kesabaran. Maka yang pertama ke anak itu, yang sangat sederhana, saya seringkali menyederhanakan dengan istilah rasa dan angka. Berikan ke anak itu tentang rasa, baru kemudian nanti ke angka. Angka itu biasanya reward. Ya, reward. Ketika si anak berprestasi, kita kasih janji dengan angka. Angka itu baik kado dengan angka harganya berapa gitu. Tapi lagi-lagi tidak hanya tentang angka. Harus benar-benar diawali dengan rasa. Rasa itu sendiri. Rasa kalau kita ini benar-benar orang tua yang peduli kepadanya. Perhatian sepenuh hatinya gitu. Setelah kita membangun kesabaran dan kesadaran yang tadi, maka bagian ini sangat penting, ibu sekalian. Terkadang posisi kita sebagai orang tua ketika tidak terbangun rasa,
terbangunnya angka, malah nanti akan melahirkan anak-anak yang hanya mengejar angka dalam hidupnya. Apapun juga harus dengan angka. Akhirnya tak sedikit anak-anak kita yang ribut hanya urusan angka. Ketika orang tuanya telah tiada, apa yang terjadi? Angkalah yang jadi permasalahannya. Ribut warisan. Bukan mengedepankan rasanya ya. Ketika berbagi waris, ketika terbangun rasa, angka udah nggak ada apa-apa bagi mereka. Karena rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, rasa ingin orang tuanya mendapatkan kebahagiaan di barzahnya Allah Ta'ala. Rasa ini udah menjadi bagian yang penting. Ilmu rasa ini kan dimulai dari pembahasan ilmu tasawuf. Betul. Tapi kan kalau kita kaitkan dengan anak-anak ini Kiai Adang, sebenarnya kan kalau kita bicara dalam buku The Construction of Reality itu bahwa anak itu kan butuh hal yang konkret. Betul. Jadi makanya yang disampaikan Kiai Adang tadi bahwa orang tuanya harus soleh, ya kemungkinan anaknya juga soleh. Kalau bapaknya Kiai, ya anaknya juga Kiai ya. Jangan Kiai Adang, bapaknya Kiai nih. Ya, walaupun memang tidak seperti itu juga. Itu juga ya. Kalau orang tuanya ustadz, apakah anaknya udah pasti jadi ustadz? Ya belum tentu juga. Ya. Karena memang ada satu hal yang tidak bisa diwariskan begitu saja, yaitu kesolehan. Maka tujuan dari pengasuhan dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam adalah bagaimana anak-anak kita agar selamat. Seperti yang tadi dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tahrim, bahwasannya kita harus mampu menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka untuk bisa menyelamatkan, maka anak kita harus menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah memang salah satu ikhtiarnya adalah kalau orang tuanya tidak soleh, maka anaknya akan susah. Kenapa? Karena anak tidak punya figur. Maka tidak sedikit ketika di rumahnya ada problem, ada permasalahan, maka anaknya pun akhirnya menjadi bermasalah. Maka kepengasuhan ini menjadi penting. Nah walaupun memang tadi kalau ditanya apakah orang tuanya ustadz, anaknya udah pasti jadi ustadz, belum tentu juga, tergantung dari ikhtiar dan usahanya. Tapi yang jelas anak adalah ujian bagi orang tuanya. Karena anak ujian, maka orang tua harus siap menghadapinya. Maka saya sering gini, Pak Ustadz Ayub, ada orang konsultasi, mungkin ke Ustadz Rijal juga ada. Pak Ustadz, anak saya ini nakal, luar biasa, capek rasanya punya anak nakal. Betul? Ada yang begitu? Capek banget anak saya kok nakal. Saya bilang, Alhamdulillah. Kenapa? Dibilang Alhamdulillah. Saya sering menganalogikan, mencontohkan. Ibu-ibu kalau kita ngegarap sawah, itu pengen sawah tuh yang luas atau yang sempit? Luas. Tapi kalau sawahnya luas, berarti bagaimana? Capek. Tapi tetap pengen yang luas. Kenapa? Karena tahu panennya akan banyak. Kenapa nggak mau yang sempit? Padahal kan mudah ngegarapnya. Karena tahu sedikit. Nah anak yang kita anggap nakal, itu kalau dianalogikan kayak sawah yang luas. Capek kita ngurusnya, capek kita ngedidiknya, capek kita mengasuhnya. Tapi di balik itu semua ada limpahan ladang pahala buat orang tua. Maka kalau ngelihat anak kata orang nakal atau karena kita nakal, alhamdulillah ya Allah, kau titipkan anak yang luar biasa. Di sini limpahan pahala buat saya. Sholat susah khusyuknya, sedekah paling berapa, baca Quran kadang-kadang. Mungkin dengan mengurus anak dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, dengan rasa ridha. Nah, maka menjadi penting tasawuf itu. Tasawuf itu ilmu yang konsen terhadap pergerakan hati manusia. Hati manusia ini ya yang akan menjadikan perilaku manusia baik dan buruk. Kalau hatinya baik, perilakunya baik. Hatinya sabar, perilakunya sabar. Nah, maka menjadi penting kita belajar ilmu tasawuf, menumbuhkan sikap tadi, sabar, syukur, apalagi tawakal, ridho dan lain sebagainya. Sehingga ketika apapun anak kondisinya, kita tetap sabar, kita tetap ikhlas, kita tetap ridho dan yakin di sana ada limpahan pahala, ladang amal bagi kita sebagai orang tuanya. Ya, jadi harus ada kesadaran bahwa apa yang kita asuh itu mendapatkan ganjaran juga. Betul, ya? betul. Karena banyak fenomena sekarang ini, Kiai Adang, orang nggak mau punya anak. Wah, ini yang bahaya. Bahaya ini. Mau nikah tapi nggak mau punya anak. Ya mungkin gara-gara itu juga. Artinya asupan tentang spiritual, ilmu tasawuf, bagaimana olahan hati yang mungkin edukasi tentang hal ini kurang dimengerti ya. Ngapain punya anak gitu?
Ustaz Rijal, mungkin Ustaz Rijal bisa menanggapi fenomena seperti ini gimana ini? Iya, hari ini memang fenomenanya luar biasa, Ustaz. Melihat perilaku anak remaja kali ini. Tapi semakin orang tua menjadi belajar lebih banyak. Seperti hari ini banyak kan istilah-istilah seperti inner child di dalam dalam ilmu psikolog. Akhirnya ibu juga jadi tahu ilmu itu, gitu. Bagaimana rekam jejak pengasuhan orang tuanya yang pada akhirnya menjadi produk anak kita hari ini, gitu ya. Ada terus insecure yang berlebihan seperti itu. Sebetulnya semuanya terjawab dengan ilmu tasawuf. Terjawab. Istirdo. Ada juga istilah self talk. Kalau di dalam perspektif tasawuf itu ada istirdo. Istirdo itu meminta ridho. Self talk itu kan berbicara dengan diri sendiri. Ada istilah hari ini kan luka batin. Banyak seminar-seminar itu tentang bagaimana penyembuhan luka batin. Itu sebetulnya tasawuf ya. Iya, mental health gitu. Ada yang motherhood, kekuatan sebagai orang tua. Memang orang tua hari ini benar-benar harus mau scale up, naik secara pendidikannya, pendidikan parentingnya. Dan itu tidak ada yang bisa menerapkan kecuali yang dibangun adalah wilayah amalul qulub. Bagaimana hati ini merasa dibersamai Allah. Ketika dibersamai Allah yang menggenggam seluruh solusi kehidupan, maka akan hadir ketenangan di dalam jiwa. Ya, kalau kita bicara tentang ilmu tasawuf, baru masuk nih kayak ada bagaimana fungsi dan proporsi dari ilmu tasawuf. Yang kebanyakan saat ini kan persoalannya bisa diselesaikan dengan tasawuf itu ya. Mungkin Kiai Adam bisa memberikan semacam tips ya, karena ibu-ibu sekarang ini pengennya tips-tips gampang-gampang ya. Jadi kita ini sekarang pengennya yang instan-instan. Iya, pengen tips lah apa. Nah, maka yang pertama adalah proses penyadaran tadi. Sadar bahwasannya ketika kita siap menikah harus siap berkeluarga. Ketika kita siap berkeluarga, maka kita harus siap menjadi orang tua. Diawali dari kesiapan. Kesiapan ini dua, kesiapan lahir dan kesiapan batin. Nah, orang terkadang selalu mempersiapkan untuk lahiriahnya, tapi mereka melupakan untuk kesiapan batiniahnya. Ketika memiliki anak, akan ada problem, akan ada permasalahan, karena anak adalah ujian bagi orang tua. Nah, maka kesiapan batiniah ini harus dipupuk dari awal, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh ketika kita mendidik anak-anak kita. Kan manusia itu tetap tergantung hatinya, betul tidak? Ibu-ibu hadir di tempat ini karena hatinya mau hadir. Karena kalau orang yang mau, dia akan selalu mencari cara agar mewujudkan kemauannya. Kalau orang yang nggak mau, selalu mencari alasan agar tidak mengerjakan apa yang tidak diinginkannya, betul? Pemirsa di rumah juga nonton, menyaksikan, mengikuti kajian karena hatinya mau. Subuh-subuh lagi. Subuh-subuh lagi. Kalau tidak mau, ya dimatikan atau dicari channel yang lain. Nah, ini maka batin ini dari awal harus namanya diriyadhah. Diriyadhah itu dilatih agar batinnya senantiasa tersambung kepada Allah. Maka niat kita dalam mendidik anak adalah niat ibadah. Nah, yang selanjutnya ini yang menjadi penting juga, Ustaz Dayu. Tanamkan juga kepada anak-anak kita kalau ngelihat fenomena anak sekarang ya, seperti yang tadi dibahas bahasanya kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, maka ini karena dasar yang tidak kuat. Maka kita sebagai orang tua, selain kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, maka tanamkan kepada anak-anak kita pendidikan agama yang kuat. Tanamkan keimanan, tanamkan keislaman, dan tanamkan keihsanan anak-anak kita sejak dini. Sehingga dalam diri anak-anak kita itu ada bentengnya. Nah, kalau misalkan lemah keimanannya, lemah keislamannya, dan lemah keihsanannya, artinya anak-anak dari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana mengelola kolbunya. Bagaimana dia belajar. Kan anak-anak adik dengan kakak berantem, ini punya aku, kata yang satu lagi, ini punya aku. Dia harus sadar mana yang milik dia, mana yang bukan milik dia. Dia harus belajar ridho. Kalau dia punya keinginan tapi bukan miliknya, maka tidak boleh memaksa di dalam memilikinya. Nah, itu adalah penanaman tarbiyah qalbiyah, pendidikan hati sejak dini di dalam keluarga. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya mempelajari ilmu tasawuf itu nanti saja buat orang yang sudah 40 tahun ke atas, ini kurang tepat. Karena yang namanya iman, Islam, dan ihsan, tauhid, fikih, dan tasawuf ini harus dididik dan ditanamkan sejak dini. Keikhlasan, bisa menerima, bisa ridho,
tapi dengan case-case yang terjadi di antara mereka. Tadi seperti ketika rebutan permainan anak, dia harus belajar ridho. Kalau bukan punya dia harus menyerahkannya gitu. Nah ini adalah hal-hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya kalau sekarang kita bicara tentang teknologi, akses sekarang kan gampang sekali. Anak-anak mau cari apa, buka googling, gampang. Jadi itu terlalu bebas ya. Beda zaman kita dulu Ibu ya. Iya, makanya di sini harus ada fondasi agama. Betul. Ustaz Rizal bisa menyampaikan ya, fondasi agama yang bagaimana ini? Kalau mau jadi dokter ya silakan, mau jadi pengusaha ya silakan, tapi harus ada dasar agama itu. Ustaz Rizal. Baik, lagi-lagi tadi kembali ke bahasan awal tentang parenting. Parenting itu kan setidaknya perilaku. Perilaku orang tua. Nah, perilaku ini akan menentukan pada akhirnya ketika memang ada pada kesibukan yang memang menghabiskan seluruh waktunya, kita harus siap menyekolahkan anak kita kepada ahlinya. Nah, ini penting karena hari ini ada jeda waktu saja sedikit di anak-anak itu. Istilah anak-anak hari ini apa Bu namanya? Gabut ya Bu. Kenakalan itu dari kegabutan rata-rata kan? Ya, makanya banyak sekali sekarang di dalam pendidikan meramu bagaimana caranya intensitas kesibukan anak itu beragam. Mulai dari prasekolah aja Bu, itu banyak digunakan oleh orang tua pula di rumah. Maka lahirlah buku-buku mengenal Allah. Itu membangun tasawuf. Sampai ada gambar-gambar dengan 3 dimensi. Orang tuanya mengajarkan bahwa segala sesuatu urusan akan selesai ketika dibersamai dengan Allah. Ini terus dibangun. Produk ini begitu banyak hari ini. Untuk apa? Satu, agar si anak tidak ada jeda waktu. Tanpa jeda inilah produktivitas dari pikiran dan hatinya akan terbangun. Oke, Adang, tadi yang telah kita diskusikan tadi, sebenarnya tips apa lagi nih buat anak-anak remaja saat ini? Ya, yang penting bagi kita sebagai orang tua, selain tadi menanamkan tentang keimanan, keislaman, dan keihsanan sebagai basic dasar, karena memang hari ini, ibu-ibu kita bisa tahu, dulu ketika ada televisi, kita sering menyalahkan televisi. Katanya di televisi lebih banyak tontonannya daripada tuntunannya, betul. Nah, padahal ada kegiatan serambi Islami ini yang harus ditonton oleh kita semua. Ini tuntunan yang sangat luar biasa. Nah, maka hari ini yang namanya yang membahayakan itu, kalau TV kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang ada namanya handphone. Dulu orang kalau mau nonton bioskop atau nonton apa dilarang oleh orang tuanya, mudah. Sekarang kan bioskopnya masuk ke kamar. Nah, maka tanpa didasari dan dibentengi pemahaman agama yang baik, itu akan berbahaya. Yang selanjutnya tadi disampaikan, Ibu, anak-anak kita ini tergantung pembiasaan dari kecilnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Di mana? Di dalam keluarga. Dan orang tua menjadi contoh kebaikan yang dilakukan setiap saat. Jadi pembiasaan-pembiasaan pada anak karena orang tua pun melakukan. Jadi jangan sampai kita menyuruh anak untuk melakukan pembiasaan yang baik, sementara kita tidak melakukan pembiasaan yang baik. Tadi ketika anak dititipkan di lembaga pendidikan, maka orang tua juga belum selesai. Karena di lembaga pendidikan dibatasi oleh waktu. Ketika di lembaga pendidikan, ya para pendidik menjadi tanggung jawab. Tapi ketika di rumah, kita yang menjadi tanggung jawab. Dan kebiasaan-kebiasaan baik, contoh misalkan, ini anak-anak PAUD, itu kan kalau di sekolah diajarkan. La ta'kul qa'iman. Nggak boleh makan sambil berdiri. Itu dibiasakan. Anak berdiri langsung duduk. La ta'kul qa'iman, duduk. Tapi apa yang terjadi ketika anak pulang ke rumah sama orang tuanya diajak makan di depan rumah. Anaknya sambil lari-lari, anaknya sambil main layangan, anaknya sambil main-mainan. Berarti orang tua tidak mendukung kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Maka orang tua harus membiasakan kebiasaan yang baik dan memberikan contoh. Lagi makan, ini makan nih sama anak-anak. Orang tua ngambil nasi aja, langsung aja makan. Anak ngeliatin. Kenapa?
Bunda kok nggak baca doa? Guru aku ngajarin loh kalau mau makan itu harus baca doa. Akhirnya ibu-ibu karena malu sama anak ngebohong, udah dalam hati. Padahal belum gitu. Nah jadi kebiasaan-kebiasaan. Yang selanjutnya, ya, ketika anak melakukan kesalahan, maka orang tua harus memberikan apa? Nasihat. Tapi dalam memberikan nasihat kita juga harus memperhatikan waktu, bahasa, dan kondisi anak. Jangan sampai juga kita menasehati anak bahkan intonasinya seperti memarahi anak di depan sahabat-sahabatnya. Nah, anak-anak kita juga punya hati dan punya perasaan, kita harus memperhatikan itu. Dan yang selanjutnya juga perhatian ini penting. Kita sebagai orang tua harus memberikan perhatian, tapi jangan salah dalam memberikan perhatian. Ini anak baru kelas 4 SD udah diberikan motor. Akhirnya apa? Di satu sisi orang tua nggak mau anaknya keluyuran nggak jelas, tapi di satu sisi dia memfasilitasi kendaraannya. Di satu sisi anak nggak mau kecanduan HP, ternyata anak sejak kecil, bayangin, anak umur 1,5 tahun, Bu, dia nangis, nangis. Ibunya bilang, "Sut, nih HP, tonton. Ada tuh film Cocomelon atau apa itu teh? Tonton." Anak langsung diam. Nonton dia, emang langsung diam, mujarab tuh. Tapi masalahnya anak udah mulai 2 tahun, mulai dia bisa megang, dia udah mulai bisa mencari. Pas anak udah masuk PAUD, dia bilang sama gurunya, "Bu guru, tolong anak saya ini kecanduan HP, kemana-mana harus pakai bawa HP, nonton HP." Bayangin, kalau udah sakit baru bilang kepada gurunya. Padahal anak seperti itu gara-gara siapa? Orang tua. Nah, maka kita sebagai orang tua ketika memberikan perhatian jangan salah dalam memberikan perhatian. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Fiti dan jamaah. Ibu-ibu sudah mempersiapkan? Sudah ya? Sudah. Ini kita tayangkan dulu Fitinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Amin, alamat Cilamai Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana visi misi orang tua supaya bisa bersama-sama keluarga masuk ke dalam surganya Allah. Baik, itu barangkali Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan pertanyaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sederhanakan Ki Adang, bagaimana anak bisa membuat kita bisa masuk surga atau sebaliknya gitu. Jadi anak itu bagi orang tua bisa menjadi investasi tabungan. Bahkan ketika kita meninggal dunia, kalau anak kita anak yang soleh dan solehah, anak akan mendoakan kita dan memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi anak yang soleh yang akan membawa orang tua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya, apa sih tujuan orang tua atau visi misi orang tua terhadap anak? Bagaimana anak ini bisa selamat dunia dan akhirat, dan anak ini bisa menjadi investasi bagi orang tuanya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum." Karena akan ada dari istri-istrimu, anak-anakmu yang akan menjadi musuh buatmu. Jadi anak yang tidak terdidik agama yang baik, yang tidak diberi pondasi agama yang baik, keimanan, keislaman, dan keihsanan, maka apa yang akan terjadi? Anak itu akan menjadi musuh bagi orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan bayangkan, ketika orang tuanya sakaratul maut, anak bukan duduk di sampingnya sambil membacakan kalimat atau mentalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah, justru anak malah ngeributin harta warisan yang tidak seberapa, karena ukurannya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rijal hanya sebatas angka, bukan masalah rasa. Nah, oleh karena itu ya, tujuan kita atau visi misi kita di dalam keluarga kita, wabil khusus dari anak kita, kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan apa? Dengan menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Dan itu sangat bergantung dari bagaimana pola asuh pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, karena pendidikan dan pengasuhan yang pertama dilakukan oleh kita sebagai orang tua dengan menjadi teladan, menjadi pendamping dalam melakukan pembiasaan yang baik,
dengan memberikan perhatian dan nasihat kepada anak-anak kita. Ini jaminan ya kayak Adang bahwa orang tua yang soleh, kata Imam Ajibah itu, anaknya juga akan soleh. Insya Allah. Investasi untuk akhirat. Baik Ibu, siapa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan saya Dr. Gigi Liza Festari. Alhamdulillah Pak Kiai, tausiahnya sangat bermanfaat sekali. Ini mungkin ada yang menggelitik di hati saya pertanyaan tentang parenting ini. Seperti diuraikan tadi, ada 5 poin yang harus dipegang oleh para orang tua, di mana mendekati secara akal, kolbu, fisik, rohani, dan nafsu. Itu sudah kita coba, insya Allah dari para orang tua ini sudah mencoba melaksanakan itu. Tapi masih ada terjadi anak titipkan Allah itu sebagai anugerah bagi orang tua. Tapi terkadang menjadi suatu ujian, kadang-kadang fitnah bagi si orang tua sendiri. Nah, bagaimana pandangan tasawuf itu sendiri? Karena bagaimanapun sudah maksimal orang tua mendidik, tapi tetap terjadi adanya ujian dan fitnah. Seperti kita bisa mengenal riwayat Nabi Nuh, di mana anaknya tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan. Nah, kami sebagai orang tua, sebagaimana batasnya untuk bisa menerima itu, bagaimana pandangan tasawuf terhadap hal itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai Adang? Silakan. Ya, begini. Lihat bagaimana, jadi gini, kisah para nabi itu adalah menjadi ibrah bagi kita. Bagaimana sikap kalau suaminya soleh, istrinya tidak soleha. Ada contohnya nggak? Ada. Siapa? Nabi Lut alaihi salam. Ada contoh ketika ayahnya baik, soleh, anaknya tidak soleh. Ada contohnya nggak? Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ada suaminya soleh, istrinya solehah. Ada nggak contohnya? Ada. Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi semua kisah para nabi dan rasul itu ada ibrahnya, ada pelajarannya. Termasuk kisah Nabi Nuh. Ya, itu kisah buat kita bahwasannya kita sebagai orang tua, tugas kita adalah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberikan amanah, maka tugas kita adalah menjaga amanah itu dengan baik. Ya. Anak adalah amanah dari Allah, anugerah dari Allah, titipan dari Allah. Dan anak juga bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Sementara ujian itu adalah salah satu media cara Allah untuk menaikkan level keimanan kita. Nah, maka dengan diberikan ujian itu ada 2, Bu. Ibu jangan pernah berpikir anak yang nakal itu adalah ujian, anak yang soleh bukan ujian. Diberi anak yang nakal ujian, sabar tidak? Diberikan anak soleh juga ujian. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji itu dengan 2, bisyarri dengan yang buruk, bil khair dengan yang baik. Nah, ketika diuji dengan yang buruk, dianggap buruk oleh kita, padahal di balik keburukan itu kan ada ladang pahala yang luar biasa. Ya, maka kalau ngebangunin anak 1 kali sholat subuh langsung bangun sholat, dapat pahala nggak? Anaknya nggak bangun-bangun sampai 10 kali, sama nggak orang yang bangunin anak 10 kali dengan 1 kali? Beda. Tapi kita gregetnya gimana? Nah, ini dia nih masalahnya. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting buat kita semua. Lalu bagaimana? Kok anaknya perasaan? Nah, ini nih suka guna perasaan mas saya udah maksimal. Perasaan belum tentu jadi kenyataan, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, kadang-kadang kita ini suka merasa sudah maksimal, padahal belum maksimal. Kalau dalam peribahasa itu loh, even the best can be improved. Bahasa apa itu? Jadi sesuatu yang baik itu, ya, tadi sarapannya agak roti. Roti. Jadi sesuatu yang baik itu, Bu, masih bisa ditingkatkan lagi. Ya, itu sesuatu yang baik. Nah, kadang-kadang kita tuh udah ngerasa, wah, saya udah maksimal. Belum maksimal. Coba dilihat lagi, benarkah? Saya pengen nanya, sabar itu ada batasnya nggak? Tapi sering nggak kita ngomong, ini sabar saya ada batasnya, nah. Nah, ini berarti belum benar-benar sabar. Nah, ini, jadi sebenarnya terus maksimalkan sampai kita meninggal dunia, atau sampai anak kita meninggal dunia. Lihat bagaimana ketika Nabi Nuh, wahai anakku, ayo naik ke perahu. Itu di akhir, di detik-detik terakhir. Adapun ketika tidak bisa, itu adalah kehendak Allah. Yakinlah bahwasanya kita sudah melakukan yang terbaik sampai akhir hayat kita.
atau sampai akhir hayat anak-anak kita. Jadi kita harus tahu limit kita juga ya. Jangan sampai nggak tahu limit kita. Baik, Ibu, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Guci. Izin ingin bertanya, Pak Kiai. Saya memiliki anak, ya sama anaknya milenial ya. Dengan kita yang kolonial nih bang sulit banget gitu, kayak nggak nyambung. Jadi saya punya teknik menyampaikan dulu itu ke kakaknya. Nanti kakaknya baru menyampaikan ke adiknya. Nah itu kadang-kadang nyambung, tapi terkadang kakaknya menjadi emosi juga itu Ustadz. Jadi bagaimanakah menurut ilmu tasawuf itu teknik yang seperti itu yang saya sampaikan kepada anak saya? Apakah itu benar adanya atau bagaimana gitu Ustaz? Terima kasih jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya begini, dalam ajaran kita yang namanya pendidikan itu sepanjang hayat. Long life education itu baru sekarang. Dalam ajaran kita, Nabi Muhammad menjelaskan thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Orang tua jangan mentang-mentang udah tua lalu nggak mau belajar. Maka harus ngaji lagi, harus belajar lagi. Kenapa? Karena zaman yang dijamani oleh kita berbeda dengan zaman yang dijamani oleh anak-anak kita. Kalau kita terus belajar, maka kekolonialan kita ini tidak akan terjadi. Karena kita akan mengikuti tumbuh kembang zaman. Terus apakah salah ketika ibu melakukan atau bunda melakukan hal itu? Tidak salah. Tapi perlu diperhatikan, dalam tasawuf itu kan objek kajiannya af'alul qulub, pergerakan hati manusia. Maka sesuatu yang disampaikan dari hati atas dasar cinta dan kasih sayang, maka yang akan menerima adalah hati. Tapi sesuatu yang disampaikan dari emosi, maka emosi juga yang akan menerimanya. Nah, oleh karena itu menjadi penting buat kita menyampaikan nasihat ketika anak salah itu dari hati kita. Cuman kita kadang-kadang begini, dah kalau menurut saya mah nggak usah gitu. Menurut saya cara berpikir anak usia 5, 6, 7 misalkan dengan cara berpikir kita itu tidak sama. Kita selalu memaksa anak untuk memahami kita, tapi kita tidak pernah berusaha untuk memahami anak-anak kita. Maka segala sesuatu bisa disampaikan dari hati dengan penuh kesabaran, penuh rasa syukur. Maka kenapa kita menjadi emosi? Karena tadi bukan dari hati yang didasari atas dasar kesabaran. Saudara Rijal mungkin ada tambahan, silakan. Ada tambahan? Baik, menambahkan. Karena yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi adalah tentang bagaimana hati yang membangunnya. Saya seringkali menyampaikan ini kepada orang tua santri. Cobalah membiasakan komunikasi dengan hati. Berkomunikasi terlebih dahulu. Kayak misalkan ada satu permasalahan nih ke anak, ngobrol ke hati. Wahai hati, sembuhlah apabila engkau benar-benar tidak sanggup menerima dari permasalahan ini. Langsung sampaikan juga kita ke Allah, ya Allah, anakku seperti ini. Pertama, istirdo, minta ridho dulu atas kejadian yang hari ini terjadi ini, agar nanti ada pada bimbingan Allah. Sekalipun pada akhirnya apa metode yang disampaikan oleh bunda melalui kakaknya dan itu ternyata tidak berhasil itu secara teknisnya. Tapi ketika hati telah ridho akan itu, maka ini menjadi poin. Pundi-pundi inilah yang insya Allah pada akhirnya Allah akan merubah kejadian yang berkesesuaian dengan apa yang kita harapkan. Jadi kembali, hati ini harus berkomunikasi dengan baik. Jadi sebelum mencari solusi, terkadang masalah kita itu karena panik yang dicari solusi langsung. Padahal orang yang beriman itu yang paling pertama istirdo. Begitu anak nih dapat kasus langsung, ya Allah, aku ridho dengan ketentuan ini. Kayak orang tua yang anaknya step tuh panas, dia panik langsung hari daripada ridho dulu hatinya. Tenang. Karena ketika ridho seperti Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan informasi anak yang disayanginya harus disembelih. Yang paling pertama apa? Ya Allah, aku ridho padamu. Apakah terjadi? Enggak, diganti. Jadi orang yang ridho itu boleh jadi akan merubah segala sesuatu di depan. Nah seperti itu Ustaz. Ya, baik.
Di sini ada yang mau bertanya lagi, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Komunikasi itu sangat penting dalam keluarga. Dalam berkeluarga dan rumah tangga. Tapi terkadang karena kesibukan orang tua dan masalah-masalah yang dihadapinya, komunikasi itu sehingga terputus. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana, apa tips untuk membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada tips, tidak tips dulu ini. Ini komunikasi ini kan memang menjadi salah satu problem. Iya. Kalau misal, maka lihat bagaimana Nabi Ibrahim ya, ketika Allah tagih janjinya untuk menyembelih anaknya, ya kan? Apakah Nabi Ibrahim dia seorang ayah, dia seorang nabi, lalu diperintah Allah untuk menyembelih anaknya? Apakah dia langsung datang kepada Ismail, sini, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu? Melakukan seperti itu tidak? Tidak. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail alaihissalam? Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Aku ini bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Menurutmu bagaimana? Bayangkan. Jadi seorang tua itu enggak dalam parenting itu tidak boleh dalam pola asuh itu tidak boleh otoriter. Ya. Dia tetap mengajak dialog terhadap anaknya. Bahkan Nabiullah Ibrahim mencontohkan, fandur madza tara. Menurutmu bagaimana? Nah ini artinya memberikan ruang, kesempatan anak untuk berpendapat. Ini masalah pendidikan aja sadaya sering terjadi. Pokoknya mah bunda mah pengen kamu sekolah tuh kedokteran, sudah titik. Jangan begitu, tanya dulu. Bunda pengen kamu menjadi seorang dokter biar begini-begini. Menurut kamu bagaimana? Biarkan anak menyampaikan. Nah ini dialog, ini komunikasi. Terkadang dalam komunikasi itu ada dominasi komunikasi. Komunikasi mendominasi. Sehingga ibunya mendominasi, ayahnya mendominasi, anak yang tertekan. Atau tidak ada kesepahaman antara ibu dan ayah. Akhirnya bingung. Kata ayah begini, kata ibu begini. Maka yang pertama, ketika orang tua memiliki kesibukan, satu, bangun kesepakatan antara ibu dan ayah. Satu, dalam berbagai macam, berbagai hal, sehingga anak nggak kebingungan. Tidak ada perbedaan pendapat antara ayah dan bangun kesepakatan. Mau bagaimana? Mau seperti apa? Setelah itu, kalau ada yang punya kesibukan, dua-duanya sibuk, ibunya sibuk, ayahnya sibuk. Masa sih sibuk terus? Pasti ada ruangnya, pasti ada kosongnya. Kalau ayah kosong, bangun. Kapan? Ayah yang mengkomunikasikan. Kalau ibu ada kosongnya, berarti bagian ibu. Setelah itu, hari ini yang namanya komunikasi itu sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, bisa tidak? Bisa. Ibu-ibu sering ketawa sendiri depan HP, senyum-senyum. Itu kan sedang berkomunikasi. Artinya Allah turunkan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan dengan ilmu pengetahuan itu akhirnya segala jadi mudah dan dipermudah. Termasuk di dalam komunikasi, saudara. Ya, kalau mau ngomong komunikasi kan harus tahu cara penyampaiannya, deliverynya, bahasanya. Kayak kata dalam surah Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya itu kan istilah yang sangat sayang sekali ya. Anakku. Bukan hanya juga itu ya. Saya pengen nanya ini, mohon maaf Ustaz. Ibu-ibu manggil anak dengan panggilan apa? Woi, Iwan. Nyebut nama langsung kan? Ya nama langsung. Suka ada tambahan, anakku sayang, iya, kakak saya. Nah itu tuh menyentuh terhadap anak dan akan berbeda kan. Karena ada istilah ini, stimulus dan respon. Respon seseorang itu tergantung stimulusnya, tergantung rangsangan. Kita kalau ketemu orang senyum, orang itu senyum apa tidak? Senyum. Kalau kita ketemu orang nggak senyum, jutek, orang jutek juga kan? Mutual dia ya. Nah kepada anak pun dalam berkomunikasi ini menjadi hal yang sangat penting. Berkomunikasi. Jangan-jangan ibu dan bapaknya nggak romantis ya. Panggilnya aneh-aneh itu. Baik Ibu, silakan yang mau bertanya lagi silakan. Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Kiai, nama saya Bunda Deswati. Izin bertanya Kiai, sudah berlama rumah tangga, terus terjadi perceraian. Gimana tip dan ininya untuk membesarkan anak single parent, ilmu tip tasawufnya Kiai. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya kita nggak ada yang cerai ini ya. Bahaya ini. Iya, tapi begini, kita melihat dari beberapa case anak. Ada selalu berpikir begini, kalau orang tuanya divorce, cerai, maka anaknya akan bermasalah. Iya, broken home. Sebenarnya tidak seperti itu juga. Banyak juga kejadian orang tuanya karena tidak cocok, tidak sesuai, ya beda apa namanya visinya, misalkan akhirnya bercerai. Lalu anaknya juga banyak yang soleha, sukses dan lain sebagainya. Nah maka misalkan ibu, nauzubillah min dzalik gitu ya, terjadi misalkan perceraian dalam keluarga, akhirnya anak mengikuti ibu, lalu ibu menjadi single parent. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Ilmu tasawuf mengajarkan kita, ketika kita ditimpa musibah, masalah, problem, yang pertama apa? Istirdo atau apa namanya? Ridho terlebih dahulu. Minta ridho dan minta dimampukan agar kita bisa ridho terlebih dahulu. Ridho itu apa, Bu? Kerelaan hati menerima segala hal yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi ketika orang tuanya misalkan pisah, ridho dulu. Kadang-kadang ada begini, ya Allah saya udah cerai, nanti anak saya makan apa? Saya kasih tahu, makan nasi. Nanti anak saya sekolahnya bagaimana? Akhirnya berpikir seakan-akan kalau misalkan suaminya sudah tidak ada, anak tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Ingat, yang memberikan rezeki itu bukan kita, bukan orang tuanya, Allah. Kita hanya wasilah datangnya rezeki. Maka yang pertama adalah sikap ridho terlebih dahulu. Kalau sudah ridho, maka langkah selanjutnya bagaimana? Maka kita yuk evaluasi diri, akui kesalahan diri kita, lalu perbaiki diri kita, dan mulai kita berjuang dan berusaha. Maka insya Allah setiap perjuangan kita, maka Allah tidak akan menzolimi hambanya. Maka banyak orang-orang yang terlahir sukses dari single fighter itu banyak sekali. Saya kok jadi nggak berani ngomong tentang perceraian ini. Kok mahir sekali saya ya. Ya, orang itu kan ada dasar pengalaman, ada dasar pengamatan. Ustaz Rijal silakan. Baik. Sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai barusan, bahwa ridho ini penting. Sehingga dari ridho ini akan melahirkan hati yang luas. Karena permasalahan perceraian itu seringkali orang tua mengkampanyekan kejelekan dari orang tuanya itu sendiri gitu. Awas kamu jangan ketemu sama ayahmu, ayahmu jahat gitu kan. Kalau dengan ridho, nanti hatinya diluaskan oleh Allah. Sehingga ayahmu sebetulnya baik, tapi baiknya ayahmu tidak untuk ibu. Udah selesai gitu. Artinya ada kebaikan yang lain. Jadi dia tetap fokus melihat orang tuanya itu sebetulnya baik gitu. Sehingga akan terbangun mental spiritual yang baik kemudian. Mental spiritual yang baik ya. Jadi kalau seandainya kasus ini marak terjadi perceraian gini, kasusnya gimana ini? Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kita ini kan, Allah itu kan inza zanni abdi bi, bagaimana prasangka hambanya kepada Allah. Ini karena datanya banyak loh perceraian ini. Tapi datanya juga menunjukkan bahwa orang yang bercerai ini dampaknya ke anak. Maka di sini pentingnya tasawuf. Di sini pentingnya tasawuf. Orang itu baik dan buruk tergantung hatinya. Dan tasawuflah yang konsen terhadap wilayah hati. Nah maka kalau kita mengetahui kondisi hati kita, kalau hati kita dalam kondisi qalbun salim, hati yang baik, segala problem permasalahan itu kita bisa terima dengan baik. Tapi kalau hati kita buruk, jangankan yang baik, jangankan yang buruk, yang baik pun akan jadi buruk. Ada orang, dia dapat salary, dapat gaji, dia terima tuh gajinya, bukan senyum tuh. Ternyata konsepnya berterima kasih, dia terima langsung kasih. Habis itu. Nah ini baru dapat rezeki aja bukannya senyum. Tapi bagaimana? Cemberut. Jadi tergantung bagaimana kita dalam menyikapinya. Nah, maka hati di sini, sikap kita itu tergantung dari kondisi hati. Kalau hatinya baik,
ya, maka insya Allah menyikapi segala sesuatu bisa dengan baik. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan, doa, dan muhasabah bersama. Ustaz Rijal bisa kasih kesimpulan terkait tema kita kali ini. Silakan. Baik jemaah sekalian yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, membangun rumah tangga adalah satu perjuangan yang luar biasa. Karena ujung dari kehidupan ini adalah tentang ridho dan murka. Sehingga apapun yang terjadi, lihatlah ke ujungnya. Apabila ujungnya ridho Allah, jalankan. Apabila ujungnya murka Allah, berhentilah lalu belok kanan. Itu saja yang bisa disampaikan. Baik, silakan Kiai Adam. Jadi anak itu adalah anugerah, titipan dari Allah. Orang tua punya tanggung jawab menjaga diri dan keluarganya agar tidak masuk ke dalam api neraka. Maka jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kalau kita mau memiliki anak yang soleh dan soleha, maka sangat bergantung dari bagaimana kita mengasuh anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Maka asuh dan didik anak kita dengan hati. Karena kalau kita mendidik dan mengasuh anak dari hati, maka hati yang akan menerimanya. Tapi kalau kita mudah emosi dan lain sebagainya, nah maka akhirnya dampaknya tidak akan baik. Nah maka tasawuf konsen kepada hati kita. Maka teruslah belajar bagaimana kita meningkatkan kualitas hati kita dan mengembalikan hati kita kepada orisinalitasnya, di mana hati manusia pada dasarnya adalah alal fitrah, dalam keadaan suci dan bersih. Kalau hatinya bersih, nanti ngedidiknya akan penuh dengan kesabaran, akan penuh dengan keikhlasan. Ketika ada problem dan permasalahan dalam mendidik anak, maka kita pun akan mampu ridho terhadap apapun yang terjadi. Jadi di saat ini kita penting bahwa bagaimana ilmu tasawuf memiliki porsi lebih dalam menyelesaikan sikap orang tua untuk mendidik anaknya. Karena kalau kita lihat bagaimana pendidikan saat ini, terutama bagaimana mengolah, mengasuh, ternyata kegagalan pendidikan itu disebabkan oleh dari orang tuanya sendiri, dari pendidikannya, dan juga kurang beruntung dalam sosialnya. Maka ibu-ibu, saya mengatakan saat ini ibu lebih banyak lebih menguras tenaga untuk menyelesaikan parenting ini. Karena beda zaman ibu dulu, zaman apa tadi Ustaz Rijal? Kolonial dan milenial. Milenial saat ini dia suka menantang ibu. Kok bisa begitu ibu? Nah, ini juga menjadi bagaimana instrumen tasawuf ini mengolah hati, dan orang tuanya juga sikap sabar, baik terhadap anak. Karena anak itu memiliki watak imitatif. Jadi dia akan meniru apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Baik, terima kasih Kiai Adang atas ilmunya, dan Ustaz Rijal terima kasih juga atas ilmunya. Jadi kalau kita bicara tentang anak ini panjang ya. Panjang. Jadi harus punya anak banyak ini. Ya bukan hanya sebatas punya banyak anak, tapi harus siap menjadi orang tua dan harus menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maka dengan belajar tasawuf kita akan lebih bertanggung jawab. Semakin banyak anak, semakin banyak tanggung jawab begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Deden, Ustaz Mula, dan juga ibu-ibu majelis taklim dari Umairah Bundo Kandung Jakarta Timur. Terima kasih. Mau kesini lagi nggak besok? Mau ya? Seru ibu ya? Kayaknya besok kita bahas tentang harmonis keluarga ini. Tadi kan bahas tentang perceraian ya. Bahaya ini. Dan tentu juga para pemirsa yang di rumah, terima kasih telah menyaksikan Serambi Islami. Jangan lupa tonton terus setiap hari Kamis jam 4.30 hanya di TVRI. Dan apa yang kita pelajari hari ini semoga mendapatkan keberkahan. Dan saya tutup. Wallahi fi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian, di penghujung kajian kita akan tutup dengan doa. Mari kita sama-sama khusyukkan hati kita, sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap hajat kita, setiap keinginan kita Allah kabulkan dan Allah berikan hal-hal yang terbaik buat kita. Amin. Kita awali dengan bersama-sama membacakan istighfar 3 kali, akui dosa dan kesalahan diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim
wa atubu ilaih. Hadirin, hadirat rahimakumullah, seluruh yang hadir baik di studio maupun dimanapun, terus sambungkan hati kita kepada Allah, angkat tangannya, khusyukkan hatinya, hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati kita bersama Allah, kita munajat dan kita berdoa dengan penuh kekhusyuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al hadiyina mahdiyin wirdalin wala mudillin barrahim jawadun karim. Allahumma aftah lana waladaina futuhal anbiya wal awliya wasyuhada wa arifina bijudika wa karamika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami semua. Dari mulai balik sampai detik ini banyak dosa yang telah kami lakukan. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon ampun dari setiap dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, ada orang tua kami yang masih hidup. Kami mohon kepadamu panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tenangkan pikirannya. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ada di antara orang tua kami yang telah mendahului kami. Kami sudah tidak bisa menatap wajah mereka secara langsung lagi. Kami sudah tidak bisa bersama mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami, terima iman Islam dan ihsannya. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kedua orang tua kami senantiasa dalam kebaikan. Yang masih hidup berkahkan usianya, yang telah meninggal dunia diampuni segala dosa-dosanya. Jadikan juga keluarga kami keluarga yang penuh dengan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh, putra-putri yang solehah ya Allah. Kabulkan setiap hajat kami, berikan solusi dari setiap problem dan permasalahan kami. Di antara kami ada yang kau uji dengan penyakit. Ya Allah, sehatkan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah. Kabulkan setiap doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Islami